Bahas film Rurouni Kenshin bang, dari yang pertama sampai yang terakhir, gas lah. Jujur gue gatal banget pengen ngebahas semua film ini, soalnya udah gue tonton lama coy. Cuma gue nunggu ada yang request aja nih, baru gue bahas. Untuk filmnya sendiri ada 5, bisa kalian screenshot dulu. Kenapa gue pisah-pisah kayak begini? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada kodenya coy. Nanti akan gue jelaskan di pembahasan filmnya. Langsung aja sat-sat film pertamanya. Film pertama yang dirilis tahun 2012 ini menceritakan tentang awal mula pertemuan Batosai dengan teman-temannya. Diceritakan Batosai ini merupakan pembunuh berantai yang dapat membunuh puluhan orang dengan sangat cepat. Dia ini udah lama menghilang, tapi di sini tiba-tiba muncul. Dan ketika muncul, kagak ada tampang pembunuhnya coy. Nah, musuhnya di sini adalah orang-orang kaya yang berbuat semena-mena, yang kesel karena Batosai ini menolak diajak bergabung, padahal udah dikasih duit banyak. Ayo bergabung sama gua. Singkat cerita, sekelompok orang kaya yang bisa nyogok sana-sini nantinya akan bertarung dengan Batosai. Next, part 2 Kyoto Inferno yang dirilis tahun 2014. Si Kenshin ini sering banget dipojokin sama polisi coy. Soalnya polisi tahu kalau dia merupakan mantan pembunuh berantai, padahal udah tobat. Di sisi lain, ada kelompok kriminal yang mau menggulingkan kerajaan. Polisi sendiri kewalahan menghadapi kelompok kriminal tersebut. Kelompok ini dipimpin oleh gue sebut aja manusia mumi. Nah, di sini polisi malah minta tolong kepada Kenshin untuk menghentikan si mumi itu. Singkat cerita, si Batosai ini kalah coy, tapi masih ada kelanjutannya. Next, film ketiganya The Legend End yang dirilis tahun 2014. Setelah kalah, si Kenshin ini berlatih sembari menyembuhkan lukanya. Pokoknya dia sembunyi gitulah sambil berlatih pedangnya. Nah, dia ini dicari-cari sama kelompok mafia dan juga polisi coy. Polisi nggak jelas emang. Soalnya polisinya diancam juga sama manusia mumi. Cari tuh Batosai, gue janji nggak akan menyerang wilayah lu. Singkat cerita, karena udah berlatih ilmu baru, akhirnya si Kenshin ini menang dari manusia mumi. Next, film keempatnya yang dirilis tahun 2021, The Final lah. Tadi kan udah end bang. Ini kok masih ada final lagi? Nah, di sini menceritakan asal-usul luka X yang ada di pipi Kenshi. Alur ceritanya di sini maju mundur karena penjahatnya ini datang dari masa lalu Kenshi. Kelompok mafia ini keren banget coy. Masing-masing karakter ini mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Ada yang tangannya ini cakar, ada yang tangannya ini senjata. Keren lah. Singkat cerita, masa lalu kelompok mafia dengan Kenshin ini itu dalam banget coy. Next, film terakhirnya. Film kelimanya yang dirilis tahun 2021. Nah, di film kelimanya ini alur ceritanya mundur. Jauh sebelum keempat film sebelumnya. Nah, di film ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih janggal dari 4 film sebelumnya. Salah satunya, kenapa si Kenshin ini bisa tobat coy? Kenapa dia nggak mau bertarung atau membuka pedangnya lagi? Nah, jawabannya ada di film ini. Alur ceritanya dingin, mellow, dan lebih dalam ketimbang keempat film sebelumnya. Nah, itulah pembahasan gue tentang kelima film live action yang terinspirasi dari animasi atau kartun Samurai X yang terkenal di kalangan bocil-bocil cowok kala itu. Gila coy, semuanya keren. Gue enjoy banget nonton kelima filmnya. Dan kalau kalian lihat, rating dari film ini juga stabil coy, ada di angka 7,5-an. Nah, kenapa gue pisah-pisah kayak begini? Karena yang pertamanya ini sendiri, yang kedua sama ketiga ini nyambung, keempat ini sendiri, dan kelimanya ini alur ceritanya malah mundur. Jauh sebelum keempat film sebelumnya. Gitu aja lah. Yang belum nonton, gas lah!